Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfianti, NPM 0319010806 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Pertama, faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, dan yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah faktor internal, yaitu dari dalam diri Ki Hajar Ahmad Dahlan sendiri, yang sangat prihatin dengan kondisi real yang dialami umat Islam pada saat itu, yang dimana ada 3 penyakit kronis umat Islam pada saat itu, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dan untuk memutuskan lingkaran syaitan tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu pencerdasan. Pencerdasan hanya bisa dilakukan dengan jalan pendidikan. Akibat ketidakcerdasan dalam arti yang seluas-luasnya, sikap dan perilaku keberagaman umat Islam saat itu belum rasional. Akibatnya, keberagaman tidak rasional tersebut menyebabkan banyak ajaran Islam yang dicampur adukan dengan tahayul, bid'ah, dan hurafat, serta tumbuh suburnya sikap taklid. Semuanya itu telah menggiring umat Islam kepada kondisi kehilangan elam fetil dan semangat hidup. Kondisi sosial umat Islam seperti ini dimanfaatkan oleh penjajah kolonial Belanda dan fasisme Jepang agar Nusantara tetap berada di cengkramannya. Kondisi yang sangat memprihatinkan seperti yang saya jelaskan di atas dijawab oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah sekolah sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1911, di mana Ki Hajar Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan muridnya yang kurang lebih 10 orang. Saat itu Ahmad Dahlan sendiri sebagai pengajar ilmu agama, dan Sumarsono Mestoko dan kawan-kawan dari pemerintah yang bersedia membantu mengajarkan beberapa ilmu umum pada tahun 1986. Dengan semangat memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Muhammadiyah sebagai organisasi pun didirikan setahun kemudian, yaitu pada tahun 1912. Sekolah tersebut bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang berada di rumah Ki Hajar Ahmad Dahlan sendiri, dalam ruang tamunya yang hanya berukuran 2,5 kali 6 meter. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Berbicara masalah cita-cita pendidikan Muhammadiyah berarti menjelaskan visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Adapun visi dan misi pendidikan Muhammadiyah yaitu yang pertama visi. Adapun visinya yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pendidikan dan teknologi sebagai perwujudan takyid dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan visinya yaitu yang pertama, mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan. Yang kedua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif, dan berwawasan luas. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, kompetitif, dan jujur. Keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Yang keenam, membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya.
di mana menurut Muhammadiyah tujuan itu dapat dicapai dengan melaksanakan dakwah, salah satunya melalui pendidikan. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya karakter pribadi muslim yang memiliki akhlak, kemandirian individu dan berjiwa sosial. Sebagaimana Ki Hajar Ahmad Dahlan pernah mengatakan bahwa nilai dasar pendidikan yang perlu dipertegas dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar yaitu yang pertama, pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia sebagai berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Menurut Ki Hajar Ahmad Dahlan, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pola pemikirannya yang dinamis. Dalam hal ini, tampak pemikiran Ahmad Dahlan yang mencoba melakukan pembaharuan pendidikan agar tidak statis, namun harus berpikir kritis dan dinamis, sehingga umat Islam bisa keluar dari pembodohan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang. Di mana Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren dan pendidikan Barat, yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang baik. Dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Kesemuanya itu tercermin dalam cita-cita pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Ahmad Dahlan, yaitu terbentuknya manusia muslim yang baik, alim dalam ilmu-ilmu agama, luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia atau umum, bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Di sini Ki Hajar Ahmad Dahlan menerapkan sistem penggabungan tersebut dalam sekolah dan madrasah, seperti sarana fisik, bangku, meja, dan papan tulis, di samping administrasi dan organisasi lebih tertib sebagaimana yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pemerintah. Murid tidak duduk di lantai seperti kebiasaan di pesantren. Demikian pula penjenjangan waktu belajar, bimbingan siswa di luar jam pelajaran, dan penilaian dengan ulangan atau ujian yang dilaksanakan secara periodik kepada murid yang telah menamatkan pendidikan diberikan ijazah atau diploma. Sebagai proyek percontohan madrasah, model ini ialah Pondok Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan sendiri pada tahun 1920 di Yogyakarta. Pondok ini merupakan perguruan tingkat menengah yang pertama kali di kota Yogyakarta yang memberikan ilmu umum dan agama bersama-sama. Demikian juga organisasi sekolah dan penyelenggaraannya diatur secara modern yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perguruan agama. Nah, untuk memahami lebih jauh perbandingan penyelenggaraan antara pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah yang pertama, cara mengajar dan belajar, di mana di pondok pesantren lama atau sistem lama masih dipakai cara belajar dengan sistem sorogan dan weton. Tetapi di pondok Muhammadiyah atau sistem baru dipergunakan sistem klasikal dengan memakai cara-cara barat. Yang kedua, bahan pelajaran, di mana di pondok pesantren lama semata-mata hanya bahan pelajaran agama. Kitab karangan pembaharuan belum dipakai. Sedangkan di Muhammadiyah bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajaran agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik ulama lama maupun ulama baru. Yang ketiga, rencana pelajaran, di mana di pondok pesantren lama belum memiliki rencana pelajaran yang teratur dan integral. Sedangkan di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga efisien belajar lebih terjamin. Yang keempat, pendidikan di luar waktu belajar, di mana di pondok pesantren lama pendidikan di luar waktu belajar kurang mendapat perhatian, sedangkan di pondok
Muhammadiyah, pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dan dipimpin oleh secara teratur. Yang kelima, pengasuhan dan guru, di mana di pondok pesantren lama para pengasuh terdiri dari para guru yang berpengetahuan agama saja, tetapi di pondok Muhammadiyah pengasuh terdiri dari para ahli agama dan guru-guru ilmu pengetahuan umum. Di pondok Muhammadiyah yang mengasuh ilmu agama seperti Ki Hajar Hajid, Ki Hajar Ibrahim, Ki Hajar Hanat, dan Ki Hajar Ahmad Dahlan sendiri. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum, mereka diantaranya yaitu RNG Jojo Sugito sebagai sejarah, Sosro Sugondo sebagai bahasa Melayu, Darmo Winto sebagai menggambar, dan Pringgonoto sebagai bahasa Inggris. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.